Assalamualaikum, Mbah. Wah, sudah capek ini. Capek. Gini saya bilang Oh, mau ke sana. ya, Oh, puasa hari ini. langsung teng makom raja. Oh, mau kiri. Kiri. Sekarang mau ke sana. Ya, Puasa hari ini, Pak De. ya. Saka gini Maulana. Oh, mau salam Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gue, Mbah. Pak, mau tanya, apa ada di sana ada Joko Kendil ya? Mboten ngertos Oh, Pak. mboten kepanggih. Mboten. Oh, nggih, makasih, Pak. Iya. Nggih, sami-sami. Pak badhe tanget, Pak. Sumber Joko Kendil mboten, Pak, sing nggih caping niku. Katanya ajeng mriki ngene. Ket Mboten sumurep. wingi mboten iki, Pak. Katese derek. Oh, berarti namung anu. Sing ajeng mriki ngeten. Terus, Pak, nggih. Oh, Pak, jenengan ajeng tanget sumerep Joko Kendil mboten, Pak? Lewat mriki. Sik nggih topi niku lho, top caping niku. Oh, jarene triose ajeng mriki ngeten. Mboten enten, Pak? Mboten ngertos. Oh, nggih. Matur nuwun, Pak, nggih. Pak, badhe tanget, Pak. Riki wau enten Joko Kendil liwat mboten sik nggih top caping niku. Mboten ngertos ya, Pak. Mboten enten. Nggih, mboten ngertos. Triose ajeng mriki ngeten kok, mboten enten. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Di mana ekspedisi alam ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas. Nah, kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat ini adalah tempat yang konon mau dikunjungi oleh seorang musafir ya. Seorang tokoh yang mungkin di dunia maya itu sudah sangat dikenal, yaitu beliau ini adalah si Joko Kendil ya. Si Joko Kendil ini adalah seorang musafir dari Dusun Ngramut, Desa Menduran, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan. Beliau ini kalau dalam perjalanannya dia tidak mengenal siang dan malam, hujan dan panas. Ia akan menuruti kata hatinya. Kalau kata hatinya menyuruhnya berjalan, hujan badai, panas dingin, tak menyurutkan niatnya untuk meneruskan perjalanannya. Nah, kita mencari-cari di sini apakah benar Pak Joko Kendil ini akan ada di tempat ini. Tempat ini adalah Pajimatan Imogiri Bantul, di mana disinilah tempatnya Raja-Raja Mataram dikebumikan atau dimakamkan. Karena kemarin kita ini dalam perjalanan kemarin kita menuju ke Pesanggerahan Gembirawati. Di perjalanan kita bertemu dengan Mbah Joko Kendil. Nah, di perjalanan itu beliau mengatakan akan berpindah tempat, mau ke makam-makam Raja Imogiri. Nah, di sini TV Lebaran akan melaksanakan ekspedisi. Apakah benar Ki Joko Kendil atau musafir Joko Kendil ini benar-benar berada di makam-makam Pajimatan Imogiri Bantul, Yogyakarta. Kita lihat aja, kita pantau, kita selidiki, dan kita ekspedisi. Pak, mau tanya, apa ada di sana ada Joko Kendil ya? Mboten ngertos Oh, Pak. mboten kepanggih. Mboten. Oh, nggih, makasih, Pak. Iya. Nggih, sami-sami. Nah, tadi kita juga sudah mencoba bertanya kepada seseorang yang baru saja berkunjung di lokasi ini, di makam Raja Mataram di Pajimatan. Saya bertanya apakah benar di sekitar sini tadi atau mungkin di atas tadi melihat seorang yang bernama Joko Kendil. Tapi jawaban dari bapak-bapak tadi atau mas-mas tadi bahwa beliau-beliau ini tidak melihat sama sekali yang bernama Joko Kendil. Nah,
Dan mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk mengekspedisi, mencari keberadaan dari Ki Joko Kendil ya. Joko Kendil, keluarlah. Hihihi. Perlu diketahui juga bahwa nama Joko Kendil ini bukanlah nama asli dari beliau ya. Karena beliau ini di daerahnya, beliau ini terkenal dengan nama Mbah Darno ya, atau Mbah Kusnan. Jadi bukan Joko Kendil ya. Joko Kendil ini memang viral karena saat berjalan, konon dari tempat keramat ke tempat keramat lainnya itu, beliau ini naik seekor macan putih teman-teman ya. Jadi beliau itu konon berjalannya itu tidak pakai kakinya itu ya, tapi kakinya itu naik seekor macan putih. Jadi jalannya sangat cepat sekali. Itu menurut beliau ya, versi beliau ya. Dan kata Joko Kendil pula ya, bahwa pengembaraan ini ia lakukan sejak usia 19 tahun atas perintah dari gurunya yang bernama Syekh Hadi Demak Guntur ya. Sejak itu pula beliau diberi nama Joko Kendil. Nama Joko Kendil ini sendiri diambil dari penamaan salah satu murid dari Sunan Kalijogo. Konon beliau juga akan mengakhiri pengembaraan ini pada tahun 2025. Tapi versi lain mengatakan bahwa Ki Joko Kendil ini aslinya adalah orang yang mengalami gangguan jiwa. Dan ini sudah dikonfirmasikan kepada keluarga Joko Kendil itu sendiri, dan mereka mengatakan seperti itu. Tapi di balik itu semua, TV Lebaran tetap kagum sama sosok yang bernama Joko Kendil ini. Karena jika benar-benar beliau sudah 19 tahun mengembara, disitulah secara tidak langsung beliau sudah mampu melaksanakan tapa brata hidup tapi mati, mati tapi hidup, yang mempunyai makna zuhud, di mana beliau pinggirkan, beliau tinggalkan semua kesenangan duniawi. Andaikan saja beliau ini mau mengambil semua nafsu keduniawiannya, tentu saja di saat viral-viralnya ia akan menjadi seseorang yang menumpuk-numpuk harta, terus beli rumah mewah, mencari wanita cantik, beli motor, mobil sebagai teman hidupnya. Tapi beliau tetap memilih jalur istiqomahnya, menjadi pengembara, menemani setiap makam-makam keramat di pelosok Jawa. Yang itu mempunyai makna bahwa beliau senang membaca nasihat yang diam saja, yaitu kematian. Joko Kendil ya. Joko Kendil tidak memikirkan masa depanku, apa kelak. Joko Kendil tidak memikirkan mau jadi apa besok. Joko Kendil juga tidak memikirkan besok mau makan apa, entah soto, mie ayam, bahkan roket chicken. Joko Kendil pun tidak memikirkan bagaimana jodohku dan kelak keturunanku. Tapi yang ia hanya pikirkan, kemana aku besok meniti jalanku dan waktuku bersama Tuhanku yang telah memberikanku waktu, dan bagaimana aku bersyukur kepadanya. Ya itulah ya teman-teman ya, Joko Kendil ya. Saya memang baru kemarin ini bertemu langsung, meskipun viralnya sudah lama ya, sejak tahun 2022 ya, tapi baru kemarin ini saya secara langsung bertemu dengan Joko Kendil. Nah, hari ini kita melaksanakan ekspedisi, kita melaksanakan pencarian Joko Kendil ya. Ya, kita mau bersalaman, kita mau ya ibaratnya mungkin kita mau ya agar lebih akrab, agar lebih mengenal, maka kita mau ngobrol-ngobrol aslinya ya. Tapi ya ini saya tadi sudah bertanya kepada orang-orang di sekitar sini, tapi hasilnya nihil. Nah, ini kita cari-cari di sini ya teman-teman, apakah Joko Kendil itu malah siapa tahu nyelungsep di sini ya, atau mungkin ya sembunyi di samping dari
pagar ini ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan ini. Ini kita naik tangga ya. Jadi untuk menuju ke puncak dari makam Raja Mataram ini, kita memang bagaimanapun mau tidak mau akan melewati yang namanya banyak tangga ini ya. Jadi tangga ini memang ya bisa membuat kita lebih sehat juga ya, karena kita berolahraga. Jadi makam ini di sini, makam Imogiri ini dibangun oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Terus diteruskan juga oleh keturunan beliau ya, dari HB1 sampai HB ke-9. Dan konon juga HB ke-10 juga akan dimakamkan di sini, karena memang tempat pemakaman beliau ini sudah dibuat dari sekarang ya, sudah jadi ya. Kemarin kita juga sudah mengekspedisi lokasi calon makam dari Gubernur Yogyakarta Hamengkubuwono ke-10. Nah, kita akan naik lurus ke depan ini teman-teman, dan kalau kita lurus ke depan ini adalah lokasi dari makam Sultan Agung ya. Ini ada tanda panahnya. Tanda panahnya ini adalah penunjuk bahwa lokasi ini adalah lokasi dari pemakaman Sultan Agung beserta dengan keluarganya atau kerabat-kerabatnya ya. Nah, di sini kita tetap mencari Joko Kendil ya, karena misi utama kita di sini adalah mencari Joko Kendil. Ini adalah tahun pemugaran dari lokasi ini teman-teman ya. Apakah Joko Kendil malah ini tiduran di dalam air ini ya? Karena Joko Kendil ini memang saya lihat punya auranya itu memang unik gitu ya. Jadi kalau meskipun beliau ini sudah dikonfirmasi oleh keluarganya bahwa beliau ini memang orang yang punya gangguan jiwa, tapi memang uniknya beliau ini tahu di mana tempat-tempat keramat gitu loh. Kan kalau kita lihat orang-orang yang mempunyai gangguan jiwa itu, mereka itu tidak bisa memilih tempat ya, sembarangan ya, mungkin di jalan-jalan gitu ya. Tapi beliau ini kok malah memilih tempat-tempat yang keramat, tempat-tempat suci bagi orang-orang Jawa ya. Nah, ini kita teman-teman ya, ini adalah jadwal pembukaan, bukanya jadwal tempat ini atau makam-makam Imogiri ini ya. Kita akan masuk teman-teman, siapa tahu beliau Ki Joko Kendil ini masuk ya di halaman dari makam Sultan Agung ini. Kita coba akan ke sana teman-teman, apakah ada Ki Joko Kendil bersembunyi di sana, dan kita bisa bertemu, kita bisa saling tukar pengalaman, kita bisa saling ngobrol-ngobrol ya. Nah, ini lokasinya teman-teman dari tempat utama ya. Jadi ini adalah lokasi utama dari pemakaman ini, karena di depan saya ini adalah lokasi inti, yaitu makam dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, pembuat dari makam ini, dari Pesarean Pajimatan ini. Nah, di sini ada pendopo, siapa tahu Ki Joko Kendil ini tidur di sini teman-teman ya, karena biasanya kalau para peziarah ini juga boleh tidur di sini ya, artinya tidur sebentar lah gitu ya. Nah, ini teman-teman ya pendoponya. Pak Tanglet. Nih Napa Joko Kendil niku wau dalu mriki apa? Nggih. Oh, mboten enten kok. Oh, nggih. Matur nuwun, Pak Nggih. Nah, kita tadi sudah bertanya kepada bapak-bapak ya, mungkin beliau ini juga abdi dalem. Beliau juga mengatakan tidak melihat Joko Kendil di sekitar sini ya. Jadi fix kemungkinan Joko Kendil belum sampai sini, tapi kan sudah berapa hari ya, sudah seharian ya, harusnya sudah sampai sih. Kita coba tanya lagi nih. Tadi Tanglet, Pak. Sumur Joko Kendil mboten Pak, sing nggih caping niku, katene ajeng mriki ngene. Ken Mboten sumur. Ket wingi mboten mriki, Pak. Katese derek. Oh, iki namungan. Kira ajeng mriki ngeten. Terus Pak nggih. Nah, ternyata Bapak Abdi Dalem tadi juga mengatakan beliau tidak menjumpai Joko Kendil di sekitar sini ya sejak kemarin ya. Berarti
fix juga bahwa memang Joko Kendil belum sampai sini ya. Tapi dari pertemuan saya kemarin, beliau mengatakan bahwa akan berkunjung ke Raja-Raja Mataram Imogiri ya, jelas Imogiri ya. Maka dari itu ya TV Lebaran mencoba mengekspedisi di lokasi ini teman-teman ya. Siapa tahu beliau itu masih ada di sini, karena kan beliau itu kayaknya juga lama kalau bersinggah ya. Pak tadi tanglet kepingin buatan nonton Joko Kendil mriki no. Mboten ya Mas. Oh. Joko Kendil mboten tau mriki. Oh gitu. Oh jare ini kepanggih ajeng mriki ngeten. Biasane teng Pangatkis Mas Joko Kendil niku. Oh nggih. Oh, ini kepanggih teng Jalan Paris jare ajeng mriki ngeten. Lah mboten teng Kota Gede. Oh teng Kota Gede. Nggih. Oh. Jadi mboten mriki to, Pak? Mboten. Mboten teng Buri-buri mboten enten. Biasane. Kirangan mangkep mawon. Oh. Nggih, ngoten Pak nggih. Nggih. Nah tadi kita juga sudah bertanya kepada abdi dalam lagi, kepada mas-mas tadi, beliau mengatakan juga tidak melihat, dan beliau mengatakan juga kalau Joko Kendil itu biasanya ada di makam yang ada di atas Parangtritis itu loh, ada Syekh Belabelu ya, yang ada di situlah gitu. Jadi terus biasanya juga di makam raja-raja Kota Gede. Lah ini mungkin ini jawabannya teman-teman ya. Kemungkinan besar Joko Kendil ini ada di makam-makam raja Kota Gede, karena kan di sini emang sama-sama makam raja-raja ya, cuma beda tempat saja. Kalau di sana adalah makam raja-raja, di sana ada Panembahan Senopati dan Hamengkubuwono II. Pokoknya di sana juga makam raja-raja Mataram. Tapi kemarin itu dengan jelas Joko Kendil ini mengatakan makam raja-raja Imogiri. Nah itu loh. Tapi kok di sini nggak ada. Tapi Pak Abdi Dalam tadi mengatakan bahwa biasanya Joko Kendil itu ada di makam Kota Gede dan tidak pernah di sekitar sini gitu ya. Jadi ya kemungkinan ada di sana sih ya. Ya kita cari lagi teman-teman ya. Siapa tahu Joko Kendil bersembunyi di sini ya, atau mungkin malah tiduran ya, sedang tiduran di semak-semak sini ya. Tadi balik dari tembok-tembok ini ya. Wah, Joko Kendil itu memang lucu-lucu gimana gitu ya kalau dari perawaannya itu ya. Ya intinya kita lanjutkan lagi teman-teman perjalanan kita mencari Joko Kendil di makam-makam Raja Mataram di Pacimatan ya. Siapa tahu benar-benar beliau sudah di sini tapi malah delik ya, atau mungkin ya di mana lah gitu ya. Nah ini teman-teman ya, ini lokasi yang saya kunjungi ini adalah makam dari Hamengkubuwono ke-9 ya. Jadi ini beliau ini adalah bapak dari gubernur kita yang sekarang, Hamengkubuwono yang ke-10. Wah ini kalau kita lihat pemandangan di depan saya ini sangat indah ya. Nah kalau yang ini adalah calon makam dari gubernur Yogyakarta kita, Hamengkubuwono yang ke-10. Jadi seandainya kelak beliau ini sudah wafat, maka insya Allah beliau ini akan dimakamkan di sini teman-teman, sebagai tempat makam-makam penerus-penerus raja-raja Mataram ya. Kita cari lagi teman-teman ya, Ki Joko Kendil ini. Wah bikin keder ini ya, Joko Kendil ini ya, katanya mau ke sini tapi kok tidak ada ya. Dan ada salah satu pesan dari Joko Kendil yang pernah saya baca, dan ini bisa menggugah hati kita. Salah satu pesan dari Joko Kendil diantaranya adalah agar hidup ini harus rajin ibadah, karena hidup di dunia ini tidak lama. Dia pun berharap tidak ada kejadian buruk di tahun 2030. Memangnya kejadian apa toh Mbah? Beliau menjawab lagi, gampangnya seperti tahun 2019 kemarin corona, banyak yang wafat. Nah di sini kita dapat ambil iktibar dari pesan dari Mbah Joko Kendil itu apa? Yaitu hidup itu tidak lama. Hidup itu hanya sementara. Tahu-tahu kayak baru kemarin kita jadi anak-anak, sekarang sudah menjadi bapak-bapak. Kayak kemarin kita menjadi bapak-bapak, sekarang sudah jadi simbah-simbah. Jadi tepatlah kalau si Joko Kendil ini mengunjungi tempat-tempat keramat, makam-makam keramat, karena beliau ini membaca akan sebuah nasihat yang diam saja
yaitu sebuah kematian. Joko Kendil, Joko Kendil. Bagi pemirsa yang tahu lokasi Joko Kendil sekarang bisa komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.